ужас, кошмар! Боже мой, Маша! Блядь. Ужас, ужас. Pembalasan pamungkas secara resmi telah dimulai dan ibu kota Rusia, Moskwa, sedang terbakar. Beberapa hari yang lalu, Putin melakukan kejahatan perang yang tak terbayangkan dengan membom warga sipil tak berdosa selama 48 jam di Ukraina. Ini adalah salah satu serangan terbesar yang dilancarkan Rusia sejak perang ini dimulai. Tapi dia lupa satu hal, ini tahun 2026, bukan 2022. Serangan balasan Ukraina sangat besar dan juga belum pernah terjadi sebelumnya. Ukraina menyerang Moskow dengan serangan yang begitu besar sehingga skala seperti ini belum pernah disaksikan di ibu kota itu sejak Perang Dunia II. Lebih dari 1.000 drone serang benar-benar membuat sistem pertahanan udara Putin kewalahan, mengubah ibu kota yang tak tersentuh itu menjadi zona perang yang sesungguhnya. Para elit Moskow kini benar-benar melihat militer mereka tanpa sengaja meledakkan gedung apartemen sendiri akibat kepanikan hebat. Perang secara resmi telah menghantam Rusia sendiri. Sang pemburu kini menjadi yang diburu. Dan Putin tidak punya siapapun untuk disalahkan selain dirinya sendiri. Semua ini dimulai dari kesalahannya. Sebuah kesalahan besar yang akan tercatat dalam sejarah. Hanya beberapa hari yang lalu, pada 15 Mei, Rusia melakukan serangan besar-besaran terhadap target-target Ukraina, menewaskan sedikitnya 25 orang dan melukai ratusan lainnya. Di ibu kota Ukraina, Kiev, Rusia menargetkan sebuah gedung apartemen 9 lantai. Ini adalah bangunan sipil. 24 orang tewas di sini, 3 diantaranya adalah anak-anak. Mereka berusia 12, 15, dan 17 tahun. Mereka bahkan belum sempat mencapai usia dewasa. Pemboman Rusia terhadap kota-kota dan warga sipil Ukraina ini berlangsung lebih dari 40 jam. Tapi Rusia lupa satu hal. Ukraina sekarang memiliki kemampuan untuk membalas, dan mereka bisa membalas dengan keras. Mereka tidak perlu izin dari Amerika Serikat atau Eropa. Mereka mampu memproduksi senjata sendiri dan menggunakannya untuk menyerang target mana saja. Itulah yang dilakukan Zelensky. Hanya beberapa jam setelah serangan Rusia terjadi, Zelensky sudah memerintahkan pasukan pertahanannya untuk bersiap memberikan respons yang sesuai. Itu poin penting di sini karena respons yang diberikan pasti sesuai. Saat pasukan pertahanan mulai merencanakan respons yang sesuai ini, kita benar-benar mengetahui seperti apa penderitaan yang harus dialami Ukraina. Putin menembakkan lebih dari 3.000 drone, serang 1.300 bom berpemandu udara, dan 74 rudal yang diarahkan ke warga Ukraina, warga sipil Ukraina. Banyak rudal ini justru menghantam gedung-gedung tempat tinggal seperti yang sudah kita bahas. Ini adalah salah satu minggu terburuk yang pernah dialami Ukraina sejak perang ini dimulai pada tahun 2022. Dan itu hanya berarti satu hal. Pembalasan ini akan menjadi sesuatu yang belum pernah dilihat Rusia sebelumnya. Dan ini adalah sesuatu yang tidak diduga oleh Putin. Ukraina menyerang segala macam target yang bisa Anda bayangkan. Bahkan orang-orang di Moskow pun tidak aman. Elit Rusia yang tinggal di lingkungan terlindungi, kawasan apartemen tinggi di Moskow, sama sekali tidak aman. Dan sayangnya, bukan drone Ukraina yang mengincar gedung-gedung apartemen ini di Moskow. Itu adalah sistem pertahanan udara Rusia. Tapi kita akan membahasnya sebentar lagi. Mari kita lanjutkan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ukraina meluncurkan serangan terbesar yang pernah dialami Moskow sejak Perang Dunia Kedua. Itu terjadi lebih dari 80 tahun yang lalu. Alasan ini jadi masalah besar, terutama serangan di Moskow, karena lihat saja pertahanan udara dan di mana Putin menempatkannya. Dia telah menciptakan 4 lapisan sistem pertahanan udara berlapis-lapis untuk melindungi Moskow, ibu kotanya, kota terbesar di Rusia. Karena pengaturan ini, orang-orang di Moskow merasa relatif aman, dan saat itulah kepanikan mulai terjadi. Ketika mereka mulai melihat drone Ukraina terbang dengan bebas di atas langit Moskow. Ini bukan 1 atau 2 drone, tapi ribuan. Dan kami akan menunjukkan itu sebentar lagi. Pertama, lihat reaksi orang Rusia saat drone mulai terbang. Ada lagi yang terbang di suatu tempat. Itu dia. Itu dia, kecil. Kenapa itu terbang di atas kita? Itu Yausa, sialan. Sudah yang kedua, brengsek. Mungkin mengincar daerahku. Yang kedua itu jelas terbang. Dan mereka gagal lagi. Sekarang, ini hal lain yang ingin saya tunjukkan. Dalam video ini, kita punya banyak klip dari orang-orang Moskwa. Dan itu memberitahu kita satu hal. Kota itu jarang sekali terkena serangan. Warga tidak tahu bahwa secara hukum di Rusia,
Mereka dilarang merekam dan mempublikasikan video ini di internet. Ini adalah kejadian langka, terutama dalam skala sebesar ini. Dan orang-orang dalam kepanikan, mereka mulai merekam dan mempublikasikan ratusan, bahkan mungkin ribuan video. Ini akan membantu orang Ukraina di masa depan, karena mereka bisa tahu apa yang terkena dan apa yang tidak, lalu meningkatkan serangan mereka berikutnya. Sekarang mari kita bahas apa yang mereka serang. Serangan ke Moskow dan Rusia ini berlangsung selama 48 jam. Itu adalah waktu yang persis sama dengan serangan Rusia yang dilakukan di Ukraina. Ini tidak bisa lebih jelas lagi. Ini dimaksudkan sebagai pembalasan langsung dan pesan untuk Putin sendiri. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi berhasil menembak jatuh lebih dari 1.000 drone dalam sehari. Sekali lagi, saya merasa bosan mengatakannya. Tapi ini belum pernah terjadi di Rusia sejak perang dimulai sekitar 4 tahun lalu. Ukraina belum pernah memakai lebih dari 1.000 drone dan kemarin mereka menggunakannya, dikonfirmasi langsung oleh Rusia. Sekarang bayangkan berapa banyak drone yang sebenarnya berhasil mengenai sasaran jika Rusia sendiri mengatakan bahwa mereka menembak jatuh 1.000 drone. Menurut pasukan sistem Ukraina, dalam pernyataan publik mereka mengatakan bahwa mereka secara sistematis menghancurkan 46 aset militer dan angkatan laut Rusia yang bernilai tinggi selama serangan ini. Bagian yang paling menakutkan bagi Putin adalah dampak yang ditimbulkan pada warga Rusia, penduduk Rusia, terutama para elit yang tinggal di Moskow. Sejauh ini mereka memang sudah menderita akibat perang, saya tidak akan berbohong. Tapi mereka belum pernah melihat apa yang mereka saksikan dalam 24 jam terakhir. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka kira mungkin terjadi. Izinkan saya jelaskan maksud saya. Di layar Anda bisa melihat sebuah drone jatuh di dekat bandara terbesar di Moskow. Dan ketika saya bilang jatuh di dekat, Anda bisa melihat pesawat-pesawat tepat di belakang api tempat drone itu jatuh. Jadi ini benar-benar terjadi di bandara. Dan karena itu, kita punya rekaman dari dalam bandara, di mana Anda bisa lihat suasananya benar-benar sepi. Benar-benar sepi sebenarnya. Pesawat-pesawat tidak lepas landas, penumpang pun tidak ada. Dan semua loket check-in juga ditutup. Bahkan kami punya cuplikan seorang wanita yang tinggal di dekat bandara yang bereaksi terhadap serangan drone ini secara langsung. Silakan dengarkan. Intinya, mereka menembaki bandara Sheremetyevo demi Hollywood. Brengsek, ini benar-benar kacau. Aku tinggal dekat sini, ya Tuhan. Di mana meledaknya kali ini? Kali ini, itu meledak. Apa-apaan ini? Gue bener-bener muak sama omong kosong ini. Dan ini terjadi di seluruh Moskwa. Ini cuma salah satu bandara yang jadi target. Dan gue ragu Ukraina bahkan berniat menargetkan bandara itu. Disinilah kita harus ingat bahwa sudah ada gangguan GPS yang terjadi di Rusia selama beberapa tahun terakhir. Orang-orang tidak bisa langsung memasukkan alamat di ponsel dan pergi ke tujuan karena GPS tidak berfungsi. Dan karena hal ini, kita sudah melihat orang-orang Rusia atau mungkin orang-orang yang pergi ke Rusia untuk berkunjung sampai menangis terseduh-seduh karena mereka tersesat di kota. Karena semua gangguan itu, gangguan GPS dan gangguan drone kadang-kadang kehilangan kendali dan jatuh di mana saja mereka berada. Mereka jatuh dari langit dan bisa memicu kebakaran acak di bandara seperti yang baru kita lihat. Ini terjadi di seluruh Rusia dan terlihat dari klip lain seorang wanita Rusia yang sedang berjalan-jalan. Lihat. Aku sangat terkejut. Aku belum pernah merasa setakut ini sebelumnya. Sebenarnya tidak semua orang. Kelihatannya semua orang sedang berkemas dan pergi. Kalau kamu lihat sekeliling, semua orang akhirnya mulai pergi. Kita akan ke mobil dan segera pergi dari sini. Semua orang berdiri dan bersembunyi di tangga. Dan seolah-olah ini belum cukup buluk, pertahanan udara Rusia secara tidak sengaja menembak gedung apartemen mereka sendiri. Dan ini bukan sesuatu yang saya buat-buat, ini sesuatu yang kami punya rekamannya. Dan di atas itu semua, ada warga Rusia yang mengkonfirmasi bahwa mereka melihat sendiri dengan mata kepala mereka, rudal pertahanan udara Rusia jatuh ke gedung apartemen atau menghantam gedung apartemen. Saya tidak yakin, tapi silakan lihat dan beritahu di kolom komentar. Lihat dulu serangannya. Brengsek. Lalu kita punya sebuah klip atau mungkin klip TikTok dari seorang warga Rusia yang membicarakan tentang melihat serangan itu. Dan dia mengonfirmasi apa itu sebenarnya. Dengarkan baik-baik.
Mereka pada dasarnya menyerang pertahanan udara, menghantam gedung di sebelah, yang di seberang jalan. Brengsek ke kompleks apartemen tetangga, ke gedung 11. Itu terletak di seberang, tepat di seberang jalan dari gedung Nikita. Lalu Anda bisa melihat rekaman di layar Anda tentang drone Ukraina yang masuk ke kilang minyak di dalam Rusia. Ini adalah kilang yang cukup besar di Moskow. Fasilitas ini terletak di distrik Kaponsk, Moskow, dimiliki oleh Gazprom, memproses sekitar 245 barel minyak per hari. Sekitar 40% bahan bakar itu kembali ke Moskow, sehingga fasilitas ini melayani kebutuhan domestik. Artinya, lokasi ini termasuk yang paling dijaga ketat di wilayah tersebut. Meskipun begitu, satu drone bisa masuk dan menyebabkan kerusakan ratusan juta dolar. Menurut kalian, apakah ini sudah respons sepadan atau harus dilanjutkan? Saya pikir harus dilanjutkan. Bukan Ukraina yang memulai perang, melainkan Rusia. Rusia tak bisa begitu saja menghentikan perang hanya karena Ukraina mulai melawan. Kami juga melihat sebuah terminal pemuatan bahan bakar terkena serangan di desa Drunusko. Api yang muncul begitu besar hingga bisa terlihat dari jarak bermil-mil jauhnya. Serangan juga mencakup kapal patroli FSB di Kapiansk, sistem pertahanan udara di Luhansk, dan tentu saja komunikasi armada Laut Hitam di Crimea, serta beberapa pos komando yang berbeda. Ukraina menyerang Rusia di laut, di udara, dan tentu saja di darat. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Seperti yang saya katakan di awal, para pemburu kini menjadi yang diburu. Bagi banyak orang Rusia, ini mimpi buruk terburuk mereka. Kepanikan sangat besar terdengar jelas di rekaman saat orang-orang Rusia membicarakan perasaan mereka. Ini sudah dirasakan orang Ukraina selama 4 tahun terakhir. Selama sebagian besar perang ini, Rusia sering menyerang Ukraina tanpa hukuman. Ukraina memang membalas, tapi tidak sebanding. Dan sekarang, respons Ukraina menjadi sangat sebanding. Jadi, lihatlah reaksi orang Rusia ini. Ada suara berdengung, saya bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Seperti ada sesuatu yang terbang tepat di atas rumah kami. Saya ketakutan, dan ketika saya melihat asapnya, kami terbangun jam 4 pagi. Asap itu datang dari arah hutan. Sebenarnya bukan hutan kami, tapi hutan di bukit kecil dekat sini. Hanya 3 menit dari sini. Ada begitu banyak asap. Saya pikir, ya Tuhan, itu sangat dekat. Sebenarnya, suara itu barusan, itu adalah suara pesawat yang terbang. Ketika pesawat-pesawat terbang, itu berarti, ya, Bandara Sheremetyevo masih buka, jadi semuanya tenang. Saya lebih suka mereka berisik daripada hal lain. Suara itu berdengung, lalu terdengar ledakan. Saya gemetar, berbaring di bawah selimut dengan pakaian lengkap. Memang begitu. Udara sangat dingin menusuk hingga ke tulang. Umi ada di sana, Valera. Aku tak bisa menenangkan sarafku. Komandan drone Ukraina mengeluarkan pernyataan setelah seluruh operasi ini selesai, dan pernyataannya sangat sederhana dan saya yakin orang Rusia akan banyak memikirkannya. Moskow tidak pernah tidur. Dan selain itu, saya tidak 100% yakin. Itu maksudku. Tapi aku rasa itu adalah drone. Dan pesannya ditulis di sayap drone yang kemungkinan besar akan masuk ke Rusia atau wilayah yang diduduki Rusia. Jadi orang Rusia akan menerima pesan ini secara langsung. Langganan sepihak untuk hidup damai dibatalkan. Penting untuk masuk ke percakapan yang tepat, tapi yang lebih penting lagi adalah seni keluar sendirian. Pada dasarnya, jika Putin ingin menyelamatkan dirinya sendiri, dia harus menghentikan perang dan menarik pasukan Rusia. Presiden Zelensky juga mengeluarkan pernyataan yang pada dasarnya menegaskan bahwa serangan yang dilakukan Ukraina ini sepenuhnya merupakan pembalasan yang dibenarkan karena serangan yang dilakukan Rusia. Silakan lihat. Tanggap kami terhadap perpanjangan perang oleh Rusia dan serangannya terhadap kota-kota serta komunitas kami sepenuhnya dibenarkan. Kali ini, serangan jarak jauh Ukraina mencapai wilayah Moskow dan kami dengan jelas memberitahu orang Rusia bahwa negara mereka harus mengakhiri perang ini. Produsen drone dan rudal Ukraina terus bekerja. Saya berterima kasih kepada Dinas Keamanan Ukraina dan semua pasukan pertahanan Ukraina atas perlindungan dan ketepatan mereka. Jarak dari perbatasan negara Ukraina lebih dari 500 km, sekitar 300 mil. Konsentrasi pertahanan udara Rusia di wilayah Moskow adalah yang tertinggi, tetapi Ukraina berhasil mengatasinya. Kemuliaan bagi Ukraina. Situasinya menjadi sangat buruk bagi Rusia, sehingga sekarang mereka terbuka untuk berbicara dengan Eropa. Dan ini adalah pernyataan yang langsung datang dari juru bicara Kremlin. Peskov mengatakan bahwa Kremlin tertarik untuk memulihkan dialog dengan Ukraina. Ini terjadi pada 17 Mei, tepat setelah serangan di Moskow.
Saya akan memberi kalian satu tebakan. Coba tebak di kolom komentar mengapa dia bilang begitu sekarang. Sayangnya, dia hanya bicara untuk publik tanpa memberi alasan jelas. Selain itu, masyarakat Rusia di luar Moskow menerima berita berbeda dari yang kalian lihat di video ini. Masyarakat Rusia yang tidak menyaksikan langsung mungkin tidak akan pernah tahu kejadian sebenarnya. Karena inilah yang disiarkan saluran berita Rusia. Silakan dengarkan sendiri. Tadi malam dan pagi ini, pasukan pertahanan udara berhasil menangkis salah satu serangan drone Ukraina terbesar selama operasi militer khusus. Tapi pertama-tama, tentang penangkalan serangan drone Ukraina berskala besar di wilayah ibu kota. Seperti yang dilaporkan wali kota Moskow, Sergei Sobyanin, sistem pertahanan udara menembak jatuh lebih dari 120 drone dalam 24 jam terakhir. Salah satu serangan drone Ukraina terbesar, termasuk terhadap wilayah ibu kota, berhasil dipatahkan. Kilang dan pabrik-pabrik terbakar. Media pemerintah Kremlin mengabarkan bahwa mereka berhasil mematahkan serangan itu. Situasinya sudah sangat memuakkan. Hingga kini, blogger perang Rusia pun mulai menentang propaganda Kremlin. Blogger perang awalnya mendukung invasi yang dimulai Putin. Namun situasi memburuk hingga kini mereka mulai berbalik melawan Kremlin. Berikut pernyataan dari Ramanov, salah satu blogger perang terbesar di Rusia. Simak ucapannya. Jika kamu melihat langsung sesuatu yang bertentangan dengan pernyataan resmi, jangan percaya matamu sendiri. Tadi malam, puing-puing drone kamikaze dari Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang Amisnov Azov, perusahaan industri kimia terbesar di Rusia Selatan. Tapi menurut gubernur wilayah tersebut, tidak ada kerusakan. Jadi percayalah pada sumber resmi. Tentu saja, itu jelas sindiran. Dia menyoroti pernyataan resmi dan betapa lucunya hal itu. Karena lihat saja kebakaran yang dialami pabrik itu. Kamu mungkin bisa melihatnya dari puluhan mil jauhnya. Dan Rusia mengatakan tidak ada kerusakan. Ini mengingatkanku pada kutipan terkenal dari George Orwell. Partai menyuruhmu untuk menolak apa yang kamu lihat dan dengar sendiri. Itu adalah perintah terakhir dan paling penting dari mereka. Bagi Rusia, perang kini datang ke negerinya sendiri. Menurut Zelensky, perang sedang kembali ke tempat asalnya, ke Moskow. Putin kini meminta warganya menutup mata dan telinga. Ini jelas tidak sesuai rencana. Nama saya Sam, itu saja untuk hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.